Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf. Saya mahasiswa Administrasi Negara Universitas Al-Ghifari dengan nomor induk mahasiswa C1B230131. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya dalam makalah penelitian sosial terkait eksistensi persatuan Islam di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang sejarah Persis. Persatuan Islam yang kita kenal adalah organisasi masyarakat Islam yang hadir di Indonesia, terkhususnya di kota Bandung. Sudah tidak asing lagi kita mendengarnya. Persatuan Islam adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok masyarakat Islam yang berminat pada pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Jamzam dan Kiai Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda terkait pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil lagi. Karena seringkali pemahaman Islam telah terakulturasi oleh budaya lokal ataupun sikap taklid buta dan sikap tidak kritis masyarakat Islam di Indonesia, yang dimana mereka tidak berkenan untuk menggali lagi adanya Islam yang benar dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar, baik itu dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih ataupun dalil lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jamiah Persis juga berasaskan Islam yang bertujuan dengan terlaksananya syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah ataupun sempurna dalam aspek segala kehidupan. Oleh karena itu, para ulama seperti Ketua Umum pertama yaitu Ahmad Hasan juga dikenal sebagai dengan Hasan Bandung ataupun Hasan Bangil yang mengenalkan Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di slide ketiga ini ada problematika sosial. Ada 3 yang akan menjadi topik dalam pembahasan problematika sosial ini. Yang pertama ada bagaimana peran persatuan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, sejauh mana pengaruh persatuan Islam terhadap masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat yang dihadapi persatuan Islam dalam menjalankan fungsinya. Kemudian kajian teori yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama adalah teori modernisasi. Teori modernisasi ialah yang merujuk pada transformasi dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Proses modernisasi ini pun juga seringkali melibatkan urbanisasi serta improvisasi pendidikan atau peningkatan pendidikan. Persatuan Islam ini mempengaruhi eksistensi dari organisasi Islam dengan beberapa cara. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial dengan teori modernisasi ini membawanya perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma atau nilai-nilai dalam kemasyarakatan. Misalnya mereka mendapat adopsi pendekatan yang lebih inklusif dan moderat dalam berinteraksi dengan kelompok lain di luar persatuan Islam. Lalu modernisasi dengan pendidikan dan kesadaran. Peningkatan akses pendidikan yang dihasilkan dari modernisasi dapat meningkatkan kesadaran anggota ormas terkait isu-isu yang sedang beredar, baik itu dalam ranah sosial ataupun politik. Hal ini mendorong mereka atau masyarakat persatuan Islam lebih aktif dan berpartisipasi dalam sosial dan politik. Lalu modernisasi dengan menggunakan teknologi
sudah tidak asing lagi karena Persatuan Islam ini bukan organisasi masyarakat Islam yang kuno. Mereka juga mengadaptasi teknologi yang juga membawa perkembangan teknologi informasi terkait adanya Ormas Persatuan Islam ini. Lalu yang kedua, teori interaksi sosial. Di sini saya menggunakan teori ini karena dalam konteks Ormas Persatuan Islam di Indonesia, penelitian ini dapat menggali bagaimana simbol-simbol keagamaan dan sosial membentuk identitas ataupun eksistensi dari Persatuan Islam itu tersendiri, yang dapat menciptakan pengaruh kekuatan eksistensi terhadap perilaku dan sikap di masyarakat sosial. Di sini juga interpretasi sosial dalam simbolik Persatuan Islam itu sendiri memanfaatkan makna singkat dan dari ormas Islam tersebut dalam diambil dari konteks pengalaman pribadi para pendiri Ormas Persatuan Islam itu tersendiri. Lalu yang ketiga, ada teori pluralisme. Teori pluralisme itu ialah mengenai eksistensi Ormas Persatuan Islam. Dalam konteks ini mencakup berbagai analisis bagaimana Persatuan Islam membangun kerukunan, toleransi antar umat dan antar kelompok ormas-ormas Islam lainnya, yang mempromosikan nilai-nilai dari norma-norma yang baik yang diciptakan oleh Persatuan Islam untuk menyatukan dan mengukuhkan semua umat Islam di Indonesia. Gitu. Beberapa poin mengenai teori pluralisme ini yaitu yang pertama adalah keberagaman budaya. Keberagaman budaya dan identitas teori pluralisme ini mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, suku, dan ras yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda. Kita juga sudah tahu bagaimana Indonesia itu terbentuk dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, ada koeksistensi dan toleransi pluralisme yang menekankan pada pentingnya koeksistensi damai antara kelompok-kelompok yang berbeda. Toleransi ini dengan menghormati menjadi kunci untuk menciptakan harmonisasi masyarakat yang beragam. Lalu yang ketiga, ada partisipasi dan representasi. Teori ini juga menyoroti pentingnya bagaimana kita untuk berpartisipasi dalam menciptakan kerukunan dan toleransi dalam kelompok yang beragam di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, eksistensi Persatuan Islam. Yang kedua, pengaruh sosial hadirnya Persatuan Islam terhadap kondisi sosial. Yang ketiga, perspektif masyarakat terhadap hadirnya ajaran dan aktivitas Persis. Lalu yang terakhir, tantangan Persis dalam eksistensinya di masyarakat sosial. Eksistensi Persatuan Islam yaitu dengan kehadirannya Persis sebagai ormas yang punya akar kuat di Jawa Barat, Persis seringkali berada di titik persimpangan, yaitu yang mempertahankan tradisi atau berekspansi ke daerah lain. Karena di sisi lain juga dinamika internal seperti pergantian kepemimpinan dari Kiai Haji Aceng Zakaria ke generasi muda selanjutnya sangat berpengaruh dalam kebijakan dan kerjasama organisasi, termasuk dalam merespon isu-isu sensitif seperti pluralisme, bagaimana cara Persis beradaptasi dalam situasi konflik ormas dan situasi konflik sosial lainnya di Indonesia, terutama untuk memahami arah gerak Islam secara konservatif dalam konteks demokrasi yang makin beragam dan multikultural. Secara akademis, Persis juga termasuk dalam ahli di bidangnya. Organisasi ini telah mempengaruhi sosial dari berbagai aspek, yang dimana ini bisa menjadi pintu untuk masuknya memahami hubungan antar Islam di Indonesia secara sosial, baik itu secara agama, negara, dan masyarakat sipil di Indonesia. Lalu pembahasan yang kedua adalah strategi Persis dalam membentuk identitas menggunakan simbolik. Karena di sini judulnya eksistensi Persatuan Islam, Ormas Persatuan Islam di Indonesia, maka identitas
Persis juga dipertanyakan di sini bagaimana mereka mengukuhkan, membentuk, menanamkan atau agar tidak menjadi suatu hal yang fatal, yaitu krisis identitas. Strategi Persis dalam membangun dan mempertahankan identitas organisasi menjadi kian penting di tengah dinamika sosial keagamaan Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan arus modernisasi agama, Persis menghadapi tantangan yang menjaga keunikannya terhadap berideologis tanpa kehilangan relevansi. Seperti yang kita ketahui, Persis, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu mereka mempunyai simbolik secara logo yang berbeda-beda. Nah, di sini Persatuan Islam juga ikut andil dalam membentuk logo mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat awam di Indonesia pada kala itu. Evolusi simbol ini juga merupakan cerminan dari upaya untuk beradaptasi dengan zaman yang sudah mengabaikan dari akar-akar teologis atau ketuhanan, yang dimana kita bisa lihat dari logo Persatuan Islam ini ada bacaannya tuh wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di situ dijelaskan dari mereka mengambil ayat Al-Qur'an pada logo itu, bukan semena-mena hanya membentuk logo agar Persis lebih dikenal di masyarakat. Nah, dalam menghadapi kebijakan modernisasi agama ini, Persis kini lebih terbuka terhadap dialog, kerjasama, berdiskusi, dan lain sebagainya untuk mengukuhkan strategi negosiasi identitas mereka. Langkah ini memungkinkan organisasi Persis tetap berpegang pada prinsip dasar sambil beradaptasi dengan realitas sosial dan politik. Selain itu, pendekatan dakwah simbolik melalui seni, media digital, dan program kreatif seperti Persis Dakwah atau Dakwah Art memperkuat daya tarik agar meningkatnya identitas Persis di masyarakat untuk kalangan generasi muda, seperti itu. Lalu ada pengaruh sosial hadirnya Persatuan Islam terhadap kondisi sosial. Ketika hadirnya Persatuan Islam ini sebagai organisasi masyarakat Islam yang relatif baru di masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia ini menarik untuk dilihat dari berbagai perspektif. Salah satunya perspektif pluralisme dan perspektif modernisasi. Karena ini terbilang ormas yang baru, maka ormas Persis ini mengikuti beberapa dinamika yang ada di Indonesia. Penting bagaimana untuk melihat gerakan Islam yang cenderung konservatif dan moderat untuk beradaptasi ketika menghadapi masyarakat yang beragam di Indonesia ini. Persis dihadapkan dengan tantangan yang besar bagaimana tetap menjaga identitasnya sambil beradaptasi dengan kondisi sosial yang berbeda-beda dan multikultural. Persis juga mulai menunjukkan penerapan teori modernisasi lewat perubahan di bidang pendidikan, di bidang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Persis juga tidak hanya hadir sebagai organisasi masyarakat yang mengenalkan ajaran Islam. Mereka juga mengatur dari segi keuangan, yaitu ada salah satunya lembaga zakat Persis. Lalu dalam ranah politik hukum, mereka mempunyai LBH, lembaga badan hukum, yaitu LBH Persis, dan lain sebagainya. Dengan lebih dari banyak 230 lembaga pendidikan dan berbagai lembaga lainnya yang dibangun oleh Persatuan Islam, membuktikan bahwa Persis ini mempunyai prinsip tajdid atau pembaharuan yang dimana mereka selalu mengadaptasi berbagai dinamika yang ada ataupun yang akan hadir di masa depan, yang secara tidak langsung menandakan bahwa organisasi masyarakat Persis ini visioner terhadap apa yang akan mereka hadapi di kemudian selanjutnya. Sejalan dengan pandangan teori modernisasi ini menekankan pentingnya dalam mengadaptasi nilai tradisi-tradisi yang ada dalam kondisi masyarakat sosial di Indonesia. Lalu ada perspektif masyarakat terhadap hadirnya ajaran dan aktivitas Persis. Mendengar Persis dengan karakternya yang puritan dan rasionalnya kerap memunculkan berbagai respon dari masyarakat, mulai dari penolakan hingga penerimaan yang positif. Di berbagai wilayah
ditujukan dalam suatu studi di Riau, pendekatan dakwah Persis ini menitik beratkan pada semangat ukhuwah atau solidaritas terhadap keterbukaan terhadap budaya lokal terbukti secara efektif karena untuk meningkatkan penerimaan terhadap ajaran dan aktivitas mereka perlu membentuk adanya solidaritas terlebih dahulu sebelum mereka mengajarkan ajaran mereka dan aktivitas persatuan Islam. Menelaah persepsi publik terhadap Persis juga penting karena berkaitan langsung dengan peran organisasi ini dalam membentuk diskursus keagamaan yang lebih rasional dan argumentatif. Konsistensi Persis dalam merumuskan prinsip-prinsip Islam secara eksplisit serta menghindari praktik keberagaman yang kabur menunjukkan kontribusinya dalam menciptakan model keberagaman yang lebih sistematis dan berbasis institusi. Jadi walaupun mereka mengajarkan ajaran mereka secara gamblang, tapi mereka juga punya konsep, mereka juga punya strategi, punya rencana agar lebih terstruktur, agar lebih sistematis dalam menyebarkan identitas mereka, menyebarkan ajaran mereka dalam berbagai dinamika yang ada di kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dan mereka juga mengajarkan segala hal itu bukan hanya untuk mengenalkan bahwa mereka itu ada dan eksis di Indonesia, tapi mereka juga ingin masyarakat lebih kritis dalam menimbang apa yang mereka anut dan mereka menjadikan prinsip dalam hidupnya. Lalu tantangan persatuan Islam dalam eksistensinya di masyarakat sosial. Sudah tak aneh jika kita mendengar bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan karena di setiap gerakan itu pasti ada tantangannya. Salah satunya tantangan terbesar yang dihadapi oleh Persis ini ialah fenomena kristenisasi yang memanfaatkan bahasa daerah serta simbol-simbol budaya lokal untuk mendekati masyarakat pedesaan. Temuan dari PW Persis Jawa Barat menunjukkan bahwa strategi ini cukup efektif menjangkau masyarakat akar rumput sehingga perlu respon yang taktis dari Persis. Selain itu, maraknya penyebaran aliran-aliran menyimpang dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip mereka juga menjadi hambatan serius dengan menyebarkan ajaran dakwah mereka dan menyebarkan identitas persatuan Islam. Di sisi lain, dengan masuknya era digital, dengan berkembangnya era digital juga menghadirkan tantangan baru selain adanya fenomena kristenisasi tadi yang dimana banyak hoaks, ujaran kebencian ataupun fitnah di media sosial yang kita ketahui bertebaran muncul akibat rendahnya kemampuan literasi digital anak muda atau masyarakat kalangan generasi muda pada saat itu, yang dimana Persis membuat pesan dakwah yang positif seringkali tenggelam karena banyaknya hoaks yang bermunculan ataupun fitnah, tuduhan dan lain sebagainya. Makanya di sini Persis atau Persatuan Islam memperkuat dari segi pendekatan digital. Mereka membuat alat dakwah yang efektif untuk beradaptasi dengan teknologi, bukan lagi sebagai tantangan, tapi menjadikan mereka teman atau sahabat untuk lebih memperkenalkan ormas Persatuan Islam agar eksistensi organisasi ini tetap terjaga dengan baik tanpa ada citra yang buruk kepada masyarakat. Kesimpulannya, kehadiran Persis sebagai ormas Islam yang berbasis tradisi namun responsif terhadap perubahan zaman menunjukkan kemampuannya dalam menjaga identitas keagamaan sambil mengadopsi prinsip-prinsip modernisasi. Melalui pembaruan pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keterlibatan dalam dialog antar agama, ataupun strategi dakwah yang mereka hadapi secara kontekstual, mereka ataupun Persatuan Islam berhasil menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat multikultural ketika mereka bersosialisasi. Meski menghadapi tantangan seperti kristenisasi, penyebaran aliran sesat, hoaks digital pada saat itu, mereka tetap berupaya adaptif lewat inovasi sosial, partisipasi aktif dalam ruang publik. Makanya kajian atas Persis memberikan gambaran bahwa organisasi Islam tradisional pun bisa relevan dan kontributif dalam merespon kompleksitas sosial di era modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya.
Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.